Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Valentio, NIM 19073105. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sensor MAP. Sebelumnya, kita mengetahui bahwasanya kendaraan yang telah menggunakan sistem injeksi atau sistem EV itu menggunakan berbagai jenis sensor atau berbagai tipe-tipe sensor. Dan kali ini saya akan membahas tentang sensor Manifold Absolute Pressure atau disingkat dengan MAP. Sebenarnya MAP ini berbeda dengan MAF, yaitu Mass Airflow, dan fungsi dari MAP yaitu untuk mendeteksi udara yang banyak udara yang masuk ke dalam intake manifold atau volume udara yang diukur agar campuran antara bahan bakar dan udara itu bercampur dengan ideal dan menghasilkan hasil pembakaran yang sempurna. Untuk melakukan pendeteksian atau mengukur volume udara yang masuk berdasarkan kevakuman yang terjadi di dalam intake manifold, sehingga sensor MAP dilengkapi dengan 3 terminal. Yang pertama yaitu terminal VC, yang merupakan terminal yang mendapatkan tegangan signal input dari ECU yaitu 5 volt ketika kunci kontak di-on-kan. Dan yang kedua yaitu terminal PIM, yang merupakan terminal yang digunakan sebagai terminal output atau signal dari MAP sensor. Tegangan output pada terminal ini nilainya bervariasi tergantung kevakuman yang terjadi di dalam intake manifold. Dan kevakuman tersebut karena adanya throttle body yang menghambat atau menahan udara yang mengalir ke dalam silinder. Tentu saja kevakuman tertinggi ada pada waktu putaran mesin idle atau ketika throttle tertutup. Lalu pada throttle membuka, apakah kevakuman hilang? Tidak, karena tetap ada hambatan udara yang mengalir di dalam throttle dengan derasnya udara yang mengalir dalam saluran masuk. Di dalam MAP tersebut terdapat komponen silikon strip yang berfungsi merubah tahanan sesuai dengan tekanan intake manifold. Satu sisi dari slip silikon terhubung dengan tegangan intake manifold dan satu sisinya terhubung dengan ruang vakum atau disebut juga dengan vacuum chamber. Untuk lebih jelasnya, sebenarnya ada gambar ini bisa dijelaskan itu konstruksi dari MAP tersebut. Pada ruang dalam kevakuman chamber, tekanannya akan selalu konstan atau tetap, sedangkan di dalam ruang intake manifold pressure tekanannya akan berubah-ubah dikarenakan antara injakan pada pedal gas itu akan membuka bukaan dari throttle valve. Perubahan tekanan pada intake manifold akan menyebabkan perubahan juga dari silikon slip yang berakibat nilai tahanan pada silikon slip itu berubah juga dengan tingkat perubahannya. Tegangan signal sebesar 5 volt yang dari ECU yaitu dari terminal VC tadi itu menuju kemudian ini tegangan ini mengalir melalui silikon slip. Apabila kevakuman di dalam intake manifold itu kecil, maka tahanan pada silikon slip itu akan kecil. Akibatnya tegangan yang melewati akan semakin kecil dan berakibat penginjeksian bahan bakar semakin sedikit. Dan ini berbanding terbalik. Jika tahanan pada silikon strip ini besar, maka udara yang akan masuk atau penginjeksian antara bahan bakar dan udara itu akan semakin besar. Sedangkan akan dikirim ke terminal PIM dan dikirim juga ke ECU sebagai signal output pada sensor MAP. Perubahan tekanan pada intake manifold akan menyebabkan perubahan juga dari silikon slip yang berakibat nilai tahanan pada silikon slip itu berubah juga dengan tingkat perubahannya.
tegangan signal sebesar 5 volt yang dari ECU, yaitu dari terminal VC tadi, itu menuju kemudian ini tegangan ini mengalir melalui silicon slip. Apabila kevakuman di dalam intake manifold itu kecil, maka tahanan pada silicon slip itu akan kecil. Akibatnya tegangan yang melewati akan semakin kecil dan berakibat penginjeksian bahan bakar semakin sedikit. Dan ini berbanding terbalik. Jika tahanan pada silicon strip ini besar, maka udara yang akan masuk atau penginjeksian antara bahan bakar dan udara itu akan semakin besar. Sedangkan akan dikirim ke terminal PIM dan dikirim juga ke ECU sebagai signal output pada sensor MAP. Untuk mengetahui antara tiga terminal pada sensor MAP yang tadi, yaitu VC, PIM atau E2. Untuk mengetahui ketiga terminal ini aktif, itu bisa kita gunakan multitester atau multi analog. Dan juga bisa kita lakukan mendeteksi untuk kerusakan menggunakan scan. Dan untuk mengetahui antara tiga terminal tadi apakah masih berfungsi, dengan cara kita melakukan tes uji tegangan menggunakan multi analog, yaitu pertama kita cek terminal VC, apakah terminal VC ini betul 5 volt tegangan yang ada di dalamnya, dan bisa kita buktikan dengan mengukur dengan multi analog. Dan terminal PIM yaitu keluaran output dari signal MAP dan akan kembali ke ECU, dan ECU akan bekerja untuk melakukannya. Dan E2 yaitu sebagai ground atau massa dari sensor MAP tersebut. Setelah kita lakukan pengecekan, kita bisa mengetahui bahwasanya sensor MAP itu masih berlaku dan bekerja sesuai dengan standarnya.